Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda semua, apa kabar hari ini? Bapak doakan semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, hari ini adalah pembelajaran kita mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu SKI ya. Kelas 4. Kita akan membahas tentang masih pendalaman pada kompetensi dasar yang pertama ya. Namun sub pembahasannya adalah tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah ya. Jadi kompetensi dasar yang masih kita bahas yaitu kompetensi dasar yang pertama, memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah ya. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah, jadi setelah Ananda semua menyimak materi melalui video ini, Bapak harapkan siswa-siswi semua mampu memahami ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ini adalah pertemuan ketiga dalam pembahasan kompetensi dasar pertama ya. Jadi setelah kemarin minggu lalu, dua minggu yang lalu kita mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ya, dengan dua cara, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah ini adalah kelanjutan pembahasan kita pada dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, di mana pada pertemuan minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa Nabi Muhammad dalam berdakwah mengalami begitu banyak cobaan, ujian, tantangan, rintangan dari para pembesar-pembesar kafir Quraisy, terutama pamannya sendiri Abu Lahab dan juga Abu Jahal ya, yang sangat membenci Rasulullah SAW berdakwah ya. Nah untuk hari ini Bapak akan sampaikan materi tentang ketabahan beberapa sahabat Nabi dalam berdakwah ya. Jadi di sini akan lebih spesifik orang-orangnya, siapa saja sahabat-sahabat yang nanti dalam berdakwah itu mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, bahkan hingga ada yang wafat beberapa sahabat karena siksaan yang dialami oleh para sahabat tersebut ya. Tentunya siksaan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy pada saat itu ya. Baik, Ananda semua, sahabat yang pertama ini mungkin Ananda semua sudah kenal ya, yang azan. Tak ada seorang pun umat Islam yang tidak kenal ya
tapi mungkin juga ada yang tidak kenal ya. Keterlaluan jika seorang umat Islam tidak kenal dengan sahabat yang satu ini. Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah adalah budak atau pembantu milik Umayyah bin Khalaf ya. Bilal bin Rabah ini adalah budak belian ya, yang dibeli oleh siapa itu, Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh kafir Quraisy yang sangat kaya ya. Dia itu kejam ya, pribadinya sangat kejam, berlaku sewenang-wenang kepada budaknya ya, kepada hamba sahayanya. Salah satu budak atau hamba sahaya ya, pembantu Umayyah bin Khalaf itu adalah Bilal bin Rabah. Ada juga Yasir bin Amir ya, dan juga istrinya Sumayyah ya. Nanti kan Bapak jelaskan. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah salah satu sahabat yang insya Allah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga ya. Karena apa? Sebuah hadis sahih mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara terumpah Bilal. Terumpah itu sandal ya. Rasulullah mendengar suara terumpah Bilal ada di surga ya. Ketika ditanya, amalan apakah Bilal sehingga sehingga aku bisa mendengar suara terumpahmu ada di surga. Itu menandakan bahwa Bilal itu calon ahli surga ya. Ketika ditanya seperti itu, Bilal menjawab, Allah dan Rasulnya maha tahu apa yang aku perbuat ya. Rasulullah sudah memberikan jaminan surga kepada Bilal ya, dengan mimpi ya, mendengar suara terumpahnya ada di surga. Jadi Bilal itu punya satu amalan yang mana amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah mengizinkannya, tidak melarang ya. Justru amalan tersebut membawa Bilalnya sendiri sebagai ahli surga ya, calon ahli surga, yaitu amalan sholat syukrul wudu ya. Jadi setiap Bilal melaksanakan wudu, selalu dilaksanakan juga sholat sunnah syukrul wudu ya. Itulah amalan yang membuat Bilal suara terumpahnya ada di surga ya. Baik, apa yang diderita oleh Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ketika diketahui oleh Umayyah bin Khalaf, beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ya. Kenapa sampai disiksa gitu? Bilal bin Rabah diketahui oleh Umayyah bin Khalaf telah memeluk ajaran agama Islam ya, telah menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal dipaksa oleh Umayyah bin Khalaf ya, karena dia budaknya, karena dia merasa Bilal itu budaknya. Umayyah bin Khalaf tidak rela budaknya mengikuti ajaran Nabi Muhammad ya. Sampai akhirnya Bilal diancam akan disiksa ya, dan ternyata memang benar disiksa ya, karena Bilal mempertahankan akidahnya ya. Umayyah bin Khalaf meminta agar Bilal berhenti mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan kembali ke ajaran menyembah berhala ya. Tapi tetap Bilal bin Rabah teguh pada pendirian tauhid, beliau kuat ya, imannya kuat, sampai penderitaan Bilal bin Rabah ditindih oleh sebuah batu besar yang sangat panas ya.
Batu ini disimpan di sebuah padang pasir yang disebut Ramda. Ramda itu padang pasir di mana area Ramda itu merupakan area panasnya melebihi gurun pasir yang lainnya. Jadi area Ramda itu kalau seseorang menginjakkan kaki tanpa alas kaki di padang pasir Ramda, itu dia bisa melepuh karena saking panasnya area itu. Nah, di sanalah Bilal bin Rabah disiksa, ya, dijemur di terik panas matahari dengan dihapit oleh sebuah batu besar yang sangat besar, ya, berat. Tujuannya apa? Umayyah bin Khalaf ingin Bilal bin Rabah agar berhenti mengikuti ajaran Nabi Muhammad, keluar dari Islam dan kembali ke ajaran nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Namun Bilal lebih memilih disiksa daripada harus melepaskan akidahnya. Apa yang diucapkan oleh Bilal? "Hei Bilal, keluar kau dari ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad," kata si Umayyah bin Khalaf. Jawaban Bilal cukup satu kalimat, Allah, 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 ya. Bahkan sesekali Bilal mengucapkan Allahu Ahad, 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 ya. Sampai akhirnya Bilal menjerit kesakitan. Hal itu akhirnya diketahui oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kebetulan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang melintas, ya, lewat. Abu Bakar yang melihat kekejaman Umayyah pun menegur Umayyah, "Hei Umayyah, sungguh kau tidak memiliki belas kasihan. Sungguh kau begitu kejam terhadap hamba sahayamu. Ya. Tidakkah engkau takut akan balasan Allah nanti di yaumil akhir terhadap perbuatanmu?" Apa jawab Umayyah bin Khalaf? Ya. "Hei Abu Bakar, apa yang dialami oleh sahayaku ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Ya. Dan termasuk perbuatanmu juga. Ini gara-gara kamu." Ya, dia bilang gitu. "Kau yang telah membujuk dia untuk mengikuti ajarannya Muhammad. Inilah balasannya bagi dia yang ingin mengikuti ajaran dan berpegang teguh kepada agama Muhammad." Ya. Akhirnya kebetulan Abu Bakar ini terkenal dengan kaya, ya, sahabat yang kaya. Jadi Umayyah bin Khalaf ini kemudian menawarkan, "Jika kamu menginginkan dia untuk selamat, ya, merdekakan dia olehmu." Akhirnya Abu Bakar membayar apa yang harus dibayar, yaitu uang tebusan untuk memerdekakan Bilal bin Rabah ini, ya. Setelah berunding, melakukan perundingan nego harga, ya, tawar menawar harga, Abu Bakar bersedia untuk menebus Bilal kepada Umayyah. Akhirnya Bilal pun dibebaskan oleh Umayyah dengan tebusan yang sangat mahal, ya. Padahal ketika Umayyah membeli Bilal ini di pasaran, Bilal ini dihargai dengan harga yang murah. Namun ketika ini ingin dimerdekakan oleh Abu Bakar, Umayyah menghargainya dengan harga yang sangat mahal.
Dan setelah dibayar, akhirnya Bilal bin Rabah pun terbebas dari siksaan Umayyah bin Khalaf yang kejam itu ya. Dia juga menjadi seorang yang bebas ya, tidak lagi budak ya. Padahal ketika dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibayar kepada Umayyah, menurut aturan Bilal bin Rabah menjadi budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Namun dengan kedermawanan, kemurahan hati Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah dinyatakan bebas. Engkau sekarang adalah hamba yang bebas, bukan lagi seorang budak. Aku tidak menjadikanmu budakku ya. Itulah ucapan Abu Bakar Siddiq kepada Bilal bin Rabah. Jadi saat itulah Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bebas kepada Bilal bin Rabah, bukan lagi budak ya. Nah, itu kisah yang dialami salah satu sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah ya. Subhanallah ya, betapa teguh iman yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah ya. Siksaan sepedih itu beliau masih tetap teguh pada keimanannya ya. Selanjutnya justru kisah yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ya. Dan dakwahnya secara langsung disampaikan di umum ya, di tengah-tengah kerumunan orang-orang kafir Quraisy di Mekah ya. Namun ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan dakwahnya, justru Abu Bakar As-Siddiq ini dipukuli ya oleh orang-orang kafir Quraisy, bukannya didengar ya, tapi malah dipukuli sampai lebam-lebam mukanya ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, penderitaan atau siksaan yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika menyampaikan dakwah secara terbuka ya. Namun pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pada saat dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau ditolong oleh sahabat yang lain ya. Meskipun demikian, para sahabat Nabi Muhammad SAW tetap teguh pada pendiriannya, tetap melanjutkan dakwah, tetap melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, istiqomah dalam berdakwah ya, tidak pernah pantang menyerah ya, tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti berdakwah ya. Selanjutnya adalah ketabahan seorang Yasir dan beserta keluarganya. Yasir bin Amir ya. Yasir bin Amir beserta keluarganya, istrinya bernama Sumayyah dan kedua putranya yaitu siapa ya? Ammar ya. Ammar bin Yasir dan satu lagi Anis ya. Jadi Yasir bin Amir ini sekeluarga menjadi budaknya Abu Jahal ya. Karena kemiskinan ya, mereka sekeluarga menjadi budak Abu Jahal ya.
istrinya bernama Sumayyah, dan kedua putranya bernama Ammar dan Anis bin Yasir ya. Ketika dakwah Nabi Muhammad SAW tersampaikan kepada Yasir bin Amir dan keluarganya, mereka semua sepakat ikut ajaran Nabi Muhammad SAW dan setia menjalankan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun ketika hal itu diketahui oleh tuannya, majikannya, yaitu Abu Jahal yang begitu kejam, sangat marah ya, dan benci kepada siapapun budaknya ya, yang ikut ajaran Nabi Muhammad, dia akan disiksa kalau dia tidak meninggalkan ajaran Nabi Muhammad gitu. Yang pertama Yasir bin Amir ya. Yasir bin Amir oleh Abu Jahal disiapkan sebuah peralatan ya. Dia kemudian menghadapkan keluarga Yasir dengan sebuah alat siksa yang begitu kejam ya. Jadi Yasir bin Amir dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa dia itu disiksa dengan siksaan yang pedih ya. Bapak tidak bisa jelaskan ya. Pedih dan sangat kejam. Dari kejauhan terdengar jeritan suara Yasir bin Amir ya. Yasir bin Amir ketika disiksa, beliau pernah memohon doa ya, kepada Rasulullah. Doakan ya Rasulullah, doakan hamba agar hamba kuat dalam menjalankan ajaranmu gitu ya. Dan ketika Yasir bin Amir ini disiksa, sempat Rasulullah SAW melintas, ada menyaksikan ya penyiksaan ini. Namun Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Beliau hanya bisa mendoakan, ya Allah, ampuni keluarga Yasir dan terimalah ketakwaannya. Setelah beberapa lama disiksa, Yasir bin Amir ini wafat dengan syahid ya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah kekejaman Abu Jahal kepada budak-budaknya ya. Tidak puas dengan wafatnya Yasir bin Amir ini, Abu Jahal kemudian menyiksa putranya, yaitu Anis ya. Anis yang masih kecil disiksa ya. Di hadapan ibunya bernama Sumayyah, Anis disiksa ya. Tujuannya apa? Agar Sumayyah berhenti mengikuti ajaran Rasulullah SAW ya. Namun Sumayyah lebih mempertahankan akidah, sekalipun dirinya, suaminya, putra-putranya semua menjadi korbannya, asalkan akidah terselamatkan ya. Dan akhirnya Anis pun wafat menyusul ayahnya Yasir. Tidak puas sampai di sana, melihat Sumayyah yang masih hidup dan juga satu lagi Ammar,
Akhirnya Abu Jahal mengangkat kedua tangan Sumayyah dengan tali yang sangat kuat. Kedua tangan Sumayyah yang terikat tali direntangkan ke samping, ya, ditarik ke kiri dan kanan. Dan Abu Jahal meminta Sumayyah untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan kembali mengikuti ajaran menyembah berhala, ya. Namun Sumayyah tetap teguh pada imannya, mempertahankan keislamannya dan setia kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sumayyah pun kembali wafat, menyusul suami dan Anis putranya, ya. Kejam, begitu kejam, ya, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini, ya. Tinggal terlihat satu lagi, putranya Ammar, ya. Meskipun Ammar bin Yasir masih muda, ya, masih muda, namun Abu Jahal tetap menyiksa, ya. Abu Jahal belum puas dengan wafatnya Yasir bin Amir, Anis, dan juga Sumayyah istrinya istrinya Yasir, ya. Abu Jahal kemudian menyiksa Ammar bin Yasir, ya. Ammar bin Yasir ini disiksa dengan, dalam sebuah riwayat, dipakaikan sebuah baju besi, ya. Baju besi itu sangat berat, ya. Abu Jahal memakaikannya baju besi. Jadi Ammar bin Yasir ini pakaiannya dibuka, kemudian dipakaikan baju besi yang sangat berat. Dan setelah dipakaikan baju besi, Ammar bin Yasir dibawa ke Ramda, ya. Ramda adalah sebuah tempat gurun pasir yang sangat panas. Berbeda dengan gurun pasir di sekitaran yang lainnya, Ramda ini merupakan daerah gurun pasir terpanas pada saat itu, ya. Panasnya itu bisa mampu membuat kulit melepuh, ya. Jadi terbayang saat Ammar bin Yasir dipakaikan baju besi kemudian dibawa ke Ramda, Ammar bin Yasir menjerit kesakitan karena panasnya besi yang dipakai oleh tubuhnya, ya. Ammar bin Yasir tak kuat menahan siksaan tersebut, menjerit kesakitan, ya. Ammar bin Yasir akhirnya menerima dan menuruti apa yang menjadi keinginan Abu Jahal, ya. Tapi tidak seperti itu maksudnya, ya. Karena siksaan yang begitu pedih yang dialami oleh Ammar bin Yasir ini, akhirnya Ammar bin Yasir dilepaskan. Karena apa? Abu Jahal meminta Ammar bin Yasir untuk meninggalkan ajaran Islam. Ammar bin Yasir mengiyahkannya, ya. Dia mengatakan, "Iya, aku akan meninggalkan Islam." Namun hal ini dilakukan oleh Ammar bin Yasir untuk mengelabui Abu Jahal, ya. Karena apa? Abu Jahal terus menyiksa dirinya, ya. Ammar bin Yasir disiksa sampai melepuh tubuhnya, ya, agar dia terbebas dari siksaan. Padahal dalam hati Ammar bin Yasir, beliau tetap memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan Nabi Muhammad sebagai nabi utusan Allah, ya.
Jadi kabar tentang Ammar bin Yasir disiksa tidak kuat dan kembali mengikuti ajaran Abu Jahal itu sampai kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat diberi penjelasan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan turun sebuah ayat yaitu surah An-Nahl, ya, tentang keimanan Ammar bin Yasir ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, ya, ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman kepada Allah, dia tidak berdosa. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar, ya. Jadi Ammar bin Yasir ini berpura-pura di hadapan Abu Jahal untuk beriman kepada untuk mengikuti ajaran Abu Jahal, padahal dalam hatinya tetap beriman kepada Allah, ya. Nah, inilah bahwa Ammar bin Yasir tetap berada dalam keimanan dan keislamannya, ya. Itu dalam surah An-Nahl ayat 106, ya. Rasulullah mengatakan bahwa iman yang ada di dalam hati Ammar bin Yasir telah Allah campur dengan daging dan darahnya, ya. Serta iman yang ada di dalam hati Ammar bin Yasir memenuhi seluruh tubuh Ammar bin Yasir dari ujung kaki hingga ujung rambutnya. Sebuah penegasan, ya, tentang begitu besarnya keimanan dan kesetiaan Ammar bin Yasir kepada Islam, ya. Ammar bin Yasir hidup seorang diri setelah ayahnya Yasir bin Amir, ibunya Sumayyah, adiknya Anis dibunuh oleh Abu Jahal dengan siksaannya. Itulah penderitaan yang dialami oleh keluarga Yasir bin Amir, ya. Sehingga yang tersisa adalah Ammar, ya. Dan satu lagi yang terakhir, penderitaan yang dialami oleh salah seorang sahabat yaitu Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan adalah sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika itu Utsman bin Affan diketahui oleh pamannya sendiri, ya, bahwa Utsman bin Affan telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan ajaran agama pamannya yaitu menyembah berhala, ya. Kemudian Utsman bin Affan disiksa dengan cara dijemur berhari-hari di gurun pasir dengan tidak diberi makan dan minum, ya. Penyiksaan ini dialami oleh Utsman bin Affan selama berhari-hari. Tujuannya apa? Agar Utsman bin Affan merasa tersiksa dan mau meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi namun karena kekuatan iman dan keteguhan hati Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan tetap memegang teguh
keimanan dan setia kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Meskipun demikian Utsman bin Affan tetap ya, itulah ketabahan-ketabahan yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani ya, dari para sahabat dalam berdakwah ya, dalam setia menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apapun yang dialami, apapun yang ditempuh, seberat apapun, sepedih apapun yang dirasakan perjuangan menyampaikan dakwah risalah Islam bersama Rasulullah, para sahabat tetap teguh, semangat dan pantang menyerah ya. Tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah mau melepaskan akidah sekalipun harus wafat ya. Itulah kesabaran, keteguhan iman dan ketabahan para sahabat dalam berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh dan kita teladani ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan tentang ketabahan hati, kekuatan iman dan tauhid dalam hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketabahan dalam menjalankan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang begitu teguh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat Bapak, umumnya buat Ananda semua. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan Bapak sampaikan pendalaman materi tentang KD 1 ya. Dan untuk minggu selanjutnya lagi insya Allah akan ulangan KD ya, ulangan kompetensi dasar pertama. Untuk selanjutnya Bapak masih menyampaikan materi ya, pendalaman saja dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga ini. Nanti pertemuan keempat pendalaman, ke pertemuan kelima ulangan. Terima kasih sudah menyimak video ini lama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan.